Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Kali ini kita belajar menulis puisi dengan indah menggunakan pendekatan kontekstual. Tadi kalian telah melihat contoh puisi yang berjudul Mawar. Kemudian kalian sudah mempelajari apa itu pengertian puisi, struktur fisik puisi, dan struktur batin puisi. Sekarang saatnya kita akan melihat bahwa puisi yang berjudul Mawar merupakan salah satu puisi yang memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Adapun hasil kegiatannya sebagai berikut. Puisi Mawar ditulis berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Adapun datanya sebagai berikut. Yang pertama, dapat kita lihat penulis menemukan data, yakni ada bunga indah di taman. Ada pohon rindang di taman, ada rumput hijau yang segar, ada bunga mawar yang baunya harum, ada kupu-kupu yang hinggap di tangkai bunga, ada daun yang berguguran, ada bunga yang layu dan mati, dan yang terakhir data yang diperoleh berdasarkan pengamatan, yakni ada burung yang terbang ke sana kemari. Data yang telah disampaikan tadi merupakan data hasil pengamatan penulis di lingkungan sekitar sekolahan. Dari data tersebut, teman-teman bisa menggunakan data tersebut dan mengolahnya ke dalam bentuk teks puisi. Adapun contohnya dapat kita lihat, yakni data terkait bunga indah di taman diubah menjadi bunga nan indah. Data kedua, ada pohon rindang di taman diubah menjadi di antara pepohonan nan rindang. Data ketiga, ada rumput hijau yang segar. Kemudian penulis mengubahnya menjadi bersaut-saut dengan rerumputan yang bergoyang-goyang seperti hendak menyapa sang mawar. Data keempat, yakni ada bunga mawar yang baunya sangat harum. Kemudian penulis mengubah data temuan menjadi terlihat pula kupu-kupu yang hinggap di tangkai mawar yang meliuk-liuk menebarkan aroma wangi di antara daun-daun yang berguguran. Data selanjutnya ditemukan daun yang berguguran. Kemudian bunga. Kemudian data temuan selanjutnya bunga yang layu dan mati diubah menjadi kini bunga nan indah itu layu dan mati, disaksikan burung-burung yang terbang ke sana kemari. Nah, setelah kalian melihat hasil pengamatan dari penulis yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai objek pengamatan, kemudian dari data temuan-temuan tersebut, penulis mengubahnya menjadi teks puisi yang di dalamnya jelas terkandung unsur-unsur fisik maupun unsur-unsur batin di dalam puisi. Adapun analisisnya dapat kita lihat, yakni pada puisi Mawar terdapat struktur fisik baik diksi berupa penggunaan kata mawar untuk menggambarkan sosok perempuan, kata mati untuk menggambarkan ketidakberdayaan. Adapun imajinya
Ada imaji visual, yakni kata bunga nan indah, kemudian pepohonan nan rindang, kemudian terlihat kupu-kupu, lalu daun berguguran, bunga layu, dan burung-burung terbang. Adapun imaji auditif yang ada di dalam puisi Mawar yakni bersaut-saut menyapa sang mawar. Kemudian ada imaji penciuman yakni kata aroma wangi. Adapun struktur fisik selanjutnya yakni irama, berupa perwujudan rasa sedih yang tampak pada kata bunga layu dan mati. Adapun majas yang digunakan yakni majas personifikasi berupa rumput menyapa mawar, kemudian majas metafora berupa mawar yang digambarkan sebagai sosok perempuan dan kupu-kupu sebagai seseorang. Selanjutnya ada kata berlambang. Adapun kata yang digunakan yakni kata mati dan layu yang melambangkan ketidakberdayaan. Kemudian tipografi puisi yakni seperti pada umumnya terletak di sebelah kiri. Adapun analisis struktur batin pada puisi Mawar, yakni yang pertama, temanya mengenai kesedihan seorang wanita. Adapun rasa atau perasaan terkait perasaan sedih, tidak berdaya, bahkan terluka. Kemudian nada yang digunakan berupa nada sendu yang melambangkan ketidakberdayaan seorang wanita. Dan yang terakhir, amanat penulis, yakni pada dasarnya seseorang itu pasti akan mengalami masa muda dan pasti akan menjadi tua. Begitu pula ada hidup, pasti akan ada mati. Dan semua itu pada dasarnya adalah ketentuan ilahi. Demikian tadi pembahasan berdasarkan contoh puisi yang telah kita amati dan juga kita analisis, baik itu dari struktur fisik maupun struktur batin, dan kita lihat juga ternyata puisi tersebut memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai objek pengamatan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk teks puisi. Jadi setelah melihat tayangan tadi, teman-teman pasti bisa membuat dan menulis serta menyajikan gagasan pikiran ke dalam bentuk teks puisi sesuai dengan unsur-unsur pembangun teks puisi. Tentunya juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar maupun keadaan sekitar peserta didik dalam mengembangkan serta menyajikan teks puisi dengan baik dan tepat.